Ya pemirsa, ini nampaknya serangan semakin membabi buta di beberapa daerah, di beberapa wilayah di wilayah Gaza, bahkan korban juga semakin bertambah, Ya, ada ratusan warga yang kemudian meninggal dunia pemirsa. Kami coba ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini langsung dari Gaza, Palestina. Sudah ada relawan Mercy di sana, ada Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat dini hari waktu Gaza, Fikri. Assalamualaikum Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Fadil dan Mbak Maria. Ya, Fikri, kita ingin ketahui bagaimana perkembangan terbaru terkini di sana, sekaligus juga mengkonfirmasi kekejian Israel yang dilakukan terhadap masyarakat Gaza ya, yang tengah menunggu bantuan, justru malah berujung kepada kematian bagi mereka, bahkan kematian pun juga dilakukan oleh Israel secara keji. Ya, baik memang kondisi di jalur Gaza semakin memburuk, ditambah lagi dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi oleh pihak Zionis Israel yang terus dilancarkan oleh mereka, baik melalui udara, darat, dan juga laut, dan belum lagi tingkat kelaparan yang sangat tinggi oleh yang terjadi pada masyarakat Gaza, terutama di jalur Gaza Utara sendiri, bahkan dari bulan sabit Merah Palestina mengatakan 1 dari 6 anak yang ada di Gaza Utara ini menderita malnutrisi akut ya. Dan informasi yang saya dapatkan juga yang terbaru bahwa ada 10 anak yang meninggal akibat malnutrisi yang ada di rumah sakit yang ada di berbagai jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara, karena memang akibat kondisi yang listrik rumah sakit yang sudah habis bahan bakarnya yang ada di Gaza Utara, terutama di rumah sakit Kamal Udwan ataupun rumah sakit Auda, dan juga dehidrasi serta kekurangan gizi dan tidak mendapatkan susu. Ini faktor utama akibat meninggalnya 10 anak tersebut yang memang dirilis langsung oleh tim Kementerian Kesehatan Palestina. Dan juga memang berita yang memang penyerangan terjadi oleh pihak Israel terhadap masyarakat Palestina ini sekali lagi memang masih terus diperbincangkan begitu. Bahkan dari sebuah tim PBB juga menemukan bahwa sebagian besar warga yang terluka, ini warga yang terluka ya, bukan yang terbunuh, artinya ada sekitar 700 lebih sampai 800 warga yang terluka pada hari Kamis lalu, tanggal 29 Februari, akibat pembantaian Israel ini. Korban luka rata-rata ya 80% mereka mengalami luka tembak, dan ini juga diperkuat oleh Direktur Rumah Sakit Al Auda begitu. Dan memang di antara korban luka-luka juga yang terkena tembak ada seorang anak yang berusia 12 tahun. Artinya ini adalah mereka melakukan pembantaian tidak memandang bulu, entah baik dari kalangan wanita, anak-anak, dan juga para pemuda begitu, dan juga mereka tidak memandang bulu kapan truk-truk bantuan mereka serang, bahkan rumah sakit Fasilitas Umum juga mereka serang. Dan berita terbaru bahwa juga saya mendapatkan info selain di kota Dirbalah terjadi penyerangan, ada juga di kota Rafah begitu, di dekat rumah sakit di dekat rumah sakit Uni Emirat Arab, yang menargetkan tenda-tenda pengungsian. Akibatnya terdapat 11 warga yang meninggal dan juga 50 lainnya luka-luka. Dari 11 angka yang meninggal itu terdapat anak-anak dan juga tim medis yang meninggal akibat serangan Zionis Israel. Artinya sampai saat ini data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan Palestina, warga yang meninggal sejak 7 Oktober lalu akibat pembantaian Zionis Israel ini terdapat 30.320 warga yang meninggal, di antaranya 13.200 lebih adalah anak-anak dan 8.800 lebih dari kalangan wanita, serta 340 lebih dari kalangan tim medis, dan juga 130 lebih dari jurnalis. Dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai angka 71.533. Dan selain angka yang di atas, terdapat masih 7.000 warga yang masih di bawah puing reruntuhan karena memang sulitnya proses evakuasi oleh tim medis, dan juga seringnya penargetan ambulan
oleh pihak Zionis Israel, dan sehingga sampai saat ini juga 124 ambulan juga mengalami kerusakan akibat serangan Zionis Israel, Mas Fadil. Iya, Fikri, keji ya, kami tidak bisa bayangkan itu ada lebih dari 30.000 nyawa saudara-saudara kami yang hilang kemudian oleh serangan keji dari Israel. Tapi yang patut juga ingin kami ketahui, Fikri, bagaimana kemudian bantuan yang bisa digapai oleh masyarakat Gaza yang masih bertahan di sana. Tadi Anda sampaikan ada 1 dari 6 anak mengalami malnutrisi, Fikri. Iya, memang ini sangat disayangkan, di mana memang truk-truk bantuan ini selain sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, dan ini juga sering sekali menjadi target sasaran Israel, sehingga memang ketika PBB mengusahakan bantuan-bantuan masuk ke Gaza Utara, namun sering sekali terjadi penargetan bantuan tersebut, sehingga memang PBB mereka memutuskan untuk menunda dulu bantuan-bantuan itu masuk ke Gaza Utara, dan ini tentunya membuat kondisi yang sangat buruk, terutama masyarakat Gaza yang ada di jalur Gaza Utara. Dan saya mendapatkan informasinya dari jurnalis lokal dari Al Jazeera, begitu, Anas Syarif mengatakan bahwa masih ada 700.000 warga yang memang masih stay di jalur Gaza Utara, dan kita bisa bayangkan bagaimana tingkat kelaparan mereka di sana. Tidak ada sama sekali bantuan yang masuk ke sana, sudah tidak ada lagi ladang-ladang yang bisa menghasilkan tanaman ataupun buah-buahan untuk mereka makan. Bahkan yang sangat-sangat mirisnya, mereka harus memakan atau membuat roti ditambah dengan pakan ternak ataupun dedaunan atau rumput-rumputan. Ini kondisinya sangat miris. Bahkan mereka juga sering kali beredar video bahwa mereka juga memakan kaktus yang memang seharusnya tidak mereka makan, begitu. Dan kita bisa bayangkan juga masih banyak anak-anak tentunya yang ada di jalur Gaza, terutama di jalur Gaza Utara, sehingga memang Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa mereka ada satu dari 6 anak yang ada di Gaza Utara ini menderita malnutrisi akut, sehingga memang mereka sulit sekali mencari susu untuk anak-anak bayi, ataupun ibu-ibu menyusui juga mereka sulit sekali untuk menyusui anaknya, karena ibunya sendiri juga sulit mendapatkan makanan atau asupan makanan yang bergizi untuk dia, sehingga memang ini menjadi kendala utama saat ini, kelaparan tingkat tinggi. Dan kalau ini masih terus terjadi sampai bulan Ramadan nanti, kita tidak tahu bagaimana cara untuk melanjutkan kehidupan. Masyarakat hanya bisa pasrah dan hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tentang genjatan senjata yang memang seharusnya harus cepat dilakukan oleh dunia, begitu. Dan semoga bulan Ramadan ini bisa terjadi genjatan senjata permanen, sehingga memang masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Baik, Fikri Rofiul Haq, terima kasih nih informasi untuk pagi hari ini, dini hari waktu Anda. Jaga kesehatan, jaga stamina Anda, karena mungkin kita akan terus kembali lagi mengupdate hari demi hari untuk saudara-saudara muslim yang ada di tanah air, yang selalu mendoakan sesama saudara muslim yang saat ini nasibnya ya mungkin bisa dikatakan terkatung-katung di Gaza, Palestina. Ya, jaga kesehatan di sana, kami doakan kasih, untuk Anda juga dan juga saudara-saudara kami di sana, Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, itu informasi dari Gaza, mengupdate pengetahuan kita juga ya seputar apa yang terjadi di sana. Kita mungkin di tanah air tidaklah seperti di sana, begitu. Tapi hanya doa mungkin yang bisa membantu saudara-saudara di sana. Ada satu hal juga mungkin kalau bicara soal persiapan Ramadan, begitu ya. Soal, nah ini dia nih, yang diasup ketika sahur dan berbuka puasa. Ini polemik tahunan apa enggak nih, Vi? Ini polemik yang menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Nah, yang akan kita angkat adalah solusinya seperti apa terkait dengan beras. Nah, itu dia. Kita juga nanti akan hadirkan apa kata redaksi TV One mengenai hal ini. Usai jeda ya pemirsa, saat lagi untuk Anda.